الشيطان الرجيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Ya, silakan, mohon terjemahnya. Saya Silakan. Iya, silakan. Iya. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Terima kasih. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah At-Taubah 103. Ini surah yang tidak disunahkan, bahkan dimakruhkan membaca bismillah. Maka tadi tidak baca bismillah. Karena surah ini surah tentang banyak peperangan, jihad dan sebagainya. Makanya kita tidak disunahkan membaca bismillah dalam surah Taubah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Khuz, ambillah, min amwalihim, dari harta mereka, sodakotan, sedekah. Apa itu maksudnya? Di sini adalah zakat maksudnya. Tutahhirhum, ya, dengan sedekah itu akan membersihkan, dengan zakat itu akan membersihkan, ya, membersihkan harta. Wa tuzakkihim, dan mensucikan hati. Membersihkan, mensucikan harta, mensucikan hati. Wa sholli alaihim, dan mendoalah untuk mereka. Inna salataka, sesungguhnya doa itu, sakanun, menjadi ketenangan, lahum, bagi mereka. Wallahu, dan Allah, sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini tentang ayat perintah untuk mengeluarkan zakat, untuk mengeluarkan infak, sedekah. Nah, apa sih pengertiannya? Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini atau disebut dengan jiswab. Zakat secara ringkas artinya suci. Secara ringkas artinya tumbuh. Jadi orang yang melakukan zakat, maka hartanya menjadi suci, hatinya menjadi suci, hartanya menjadi tumbuh, tumbuh berkembang, ya, tumbuh. Jadi tidak ada orang yang melakukan zakat itu hartanya berkurang, bahkan tumbuh berkembang. Kemudian arti zakat itu secara bahasa berkah. Berkah itu artinya bertambahnya kebaikan. Jadi orang yang melakukan zakat maka kebaikannya bertambah. Zakat ini adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Jadi urutannya itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian sholat 5 waktu, zakat, ya. Kemudian yang keempat baru puasa Ramadan, dan yang kelima haji, ya, jika mampu. Ya, rukun Islam kan. Dan nikah lagi itu bukan rukun Islam. Kemudian wajib hukumnya, ya, bagi yang sudah mencapai haul dan nisab. Haul itu adalah hitungan selama 1 tahun, nisab itu batasan minimal, ya, batasan minimal zakat harta atau zakat mal. Nanti lebih jelas, lebih lengkap setelah kita lewati pengertian beberapa ini. Kemudian infak. Infak itu artinya adalah mendermakan, menafkahkan, ya, menafkahkan, mendermakan harta kita dan dikeluarkannya setelah menerima rezeki. Jadi beda dengan zakat. Kalau zakat ini haul dan nisab.
Sedangkan infak ini kita dapat rezeki langsung kita keluarkan. Nggak ada ketentuan. Nggak ada ketentuannya. Bebas. Mau 2,5%, mau 10%, mau 50%, mau 100% pun boleh. Iya. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Umar bin Khattab 50%. Ketika ditanya oleh Rasulullah, lalu bagaimana dengan keluargamu, anakmu dan juga kehidupanmu? Saya punya Allah dan Rasulnya. Wah, hebat banget nih Abu Bakar. Jadi dia tuh menginfakkan seluruh hartanya, ya, seluruh hartanya di jalan Allah. Nah, kemudian sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah ini lebih luas dan lebih umum dibandingkan zakat dan infak. Sedekah ini artinya keseluruhan kebaikan, baik kebaikan berupa materi ataupun bukan materi. Pokoknya semua kebaikan itu bisa berbentuk sedekah. Ya. Misalnya dakwah itu sedekah. Kemudian kita tersenyum itu sedekah. Tersenyum kepada orang itu sedekah. Ya, tabassum. Jadi senyum itu. Tapi sekarang susah senyum. Kenapa? Karena pakai masker. Jadi Pak, Iya. sedekah itu nggak harus uang senyum. Nggak harus uang. Berarti benar kata Rasulullah. Iya, betul. Di makan sering ada kotak, cuma Iya. senyumin aja itu udah sedekah. Senyumin aja. Iya boleh ya. Senyumin aja ya, kotak amal gitu ya. Iya. Iya betul. Tapi kalau yang cuma itu termasuk Infak. Sedekah juga bisa. Kan sedekah itu bisa bentuk harta, bisa berbentuk yang lainnya. Bantuan. Atau tapi kalau berupa harta, bahwa infak. infak. Enggak, kalau infak itu langsung kita keluarkan setelah menerima rezeki. Oh, Kalau sedekah kan umum, jadi enggak harus setelah rezeki. Pokoknya kita punya uang kita kasih kan. Tapi dua-duanya nggak ada batasan haul dan hisab. Enggak ada. Wal hisab itu hanya zakat. Karena hal infak sedekah itu tidak dibatasin ya, maksimalnya, minimalnya pun tidak. Kemudian juga bukan rukun Islam karena dia sunnah, bukan wajib. Sedangkan zakat itu wajib hukumnya karena rukun Islam. Gitu. Bedanya dia, itu perbedaannya. Terlebih lengkapnya nanti kita bisa bedain ya. Jadi definisinya aja beda ya. Senyum sama saudara kita muslim sedekah, mencium istri sedekah. Makanya jangan lupa sedekah kalau kemana-mana. Nggak salah tadi saya udah sedekah. Udah sedekah ya. Tapi biasanya lebih daripada sedekah gitu ya. Sebelum berangkat Sedekah. Murabi juga bilang kan Pak ya. Iya betul. Sebelum sholat, sebelum apa, sebelum penting. Iya, saya penting. Nggak. Tapi menciumnya kayaknya bukan kening doang nih. Kan penting kan? Lebih daripada itu juga nggak apa-apa. Yang penting istri kita, bukan istri orang lain. Yang nggak boleh kan istri orang lain. Kalau istri kita sih mau cium apapun boleh. Ini boleh. Kalau kayak di istri kita iya boleh. Iya. Allahu Akbar. Kemudian wakaf. Nah wakaf ini sedekah yang jariah, itu wakaf namanya. Apa itu sedekah jariah? Zatnya kekal, dimanfaatkan terus menerus. Misalnya masjid, pesantren, majelis taklim, madrasah, sekolah, rumah sakit, jalan, tanah, wakaf tanah, Untuk TPU. ya TPU, ya pemakaman, untuk rumah sakit, perpustakaan, sekolah, rumah yatim, rumah janda-janda, wakaf tuh. Ya kan? Kemudian Al-Quran, buku, wakaf itu zakat sedekah yang jariah. Jariah itu mengalir terus pahalanya kepada orang yang memberinya. Ini bedanya zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah ini ini perbedaannya nih kan. Nah zakat, infak, sedekah, wakaf. Waktu balik ya nggak apa-apa ya. Sekarang wakaf dulu. Sedekah jariah, zatnya kekal, dimanfaatkan terus menerus. Masjid, musola, pesantren, madrasah, jalan, jembatan, mushaf, buku dan sebagainya. Nah itu wakaf. Sedekah lebih luas dan lebih umum. Jadi keseluruhan amal kebaikan, pemberian benda, tenaga, jasa, dakwah, zikir, istighfar, senyum, sedekah. Infak, memberikan suatu pada orang lain, mengeluarkan pada waktu menerima rezeki, tidak ditentukan jenisnya, tidak ditentukan jumlahnya, dan tidak ditentukan waktunya, nggak ditentukan jenisnya apa. Tidak ditentukan jumlahnya, tidak ditentukan waktunya. Iya, silakan. Boleh di-share nggak ini yang slide ini? Boleh. Foto aja kali ya. Boleh di-share, boleh dipoto, terserah. Foto boleh.
Lebih bagus foto tuh. Iya. Nah, tapi lebih dekat kali ini supaya Tidak seindah atau di zoom, di zoom. foto karena TV Nggak jelas ya. kadang-kadang suka ada resiko. Oh iya. Kadang-kadang sensor. Jelas. Nanti dikirimin juga insya Allah. Setelah sampai di rumah ya, insya Allah. Dikirimin juga insya Allah di WA. Nah, zakat rukun Islam ketiga dimiliki secara nyata sejumlah harta yang diberikan kepada yang berhak, pada berhak ya. Ditentukan jenisnya, ditentukan jumlahnya, ditentukan waktunya, haul dan nisabnya. Ya, zakat ini membersihkan harta, membersihkan hati. Inilah bedanya zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, sekarang kita bicara zakat. Secara garis besar zakat itu ada dua. Pertama namanya zakat mal. Zakat mal ini artinya zakat harta, yang dikeluarkan harta. Yang kedua zakat fitrah. Nah ya, yaitu zakat pribadi setiap kita, baik kitanya atau tanggungan kita. Tanggungan kita itu siapa? Istri kita, anak kita, cucu kita, misalnya gitu, yang masih di tanggungan di rumah kita, pembantu kita, karyawan kita kalau punya perusahaan. Nah itu juga termasuk zakat fitrah. Jadi yang wajib itu yang mengeluarkannya adalah pimpinan daripada rumah tangga atau perusahaan itu. Itu zakat fitrah, zakat pribadi. Kemudian zakat mal. Zakat mal ini zakat berupa harta, yaitu emas, perak, perniagaan, ya kan, binatang ternak, hasil bumi, barang tambang, barang temuan dan sebagainya. Ini zakat mal, zakat harta. Nah, berapa batasannya? Yaitu kalau zakat mal nisabnya 94 gram emas murni atau 672 gram perak. Ya. Jadi kalau kita setahun punya uang 94 gram emas, maka kita wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Yaitu kalau selama 1 tahun sekitar, ya nggak tahu sekarang berapa 1 gramnya. 450. 8. Oh 800. Masya Allah. Kalau 850 dikali 94 berapa Bang Fardan? Maaf. Berapa? 850.000 dikali 94 gram emas. 50.000 dikali 94. 79 juta 900. 80 juta lah ya. Jadi setahun punya uang 80 juta, maka kita wajib keluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. 2,5% berapa? 80 juta. 150 Juta 600 ya. Kecil ya. Iya. Tapi ini zakat yang normal ya, setahun ya. Setahun. Zakat setahun. Tapi itu Kan namanya ada zakat. simpanan yang mengendap dari apa-apain kan? Iya, beda nanti. Kalau misalnya kita pakai, kita putar, nggak ini. Beda, Tapi beda. Kalau hasil akhirnya adalah Tapi itu kayak rumah. Enggak. Rumah kalau yang ada hasilnya, misalnya dikontrakin, disewain, itu ya. Tapi kalau rumah yang dipakai kita tadi 85 gram kan ya? 94. 94. Iya. Memang ada khilafiyah ulama, ada yang mengatakan 82, ada yang 94. Karena kemarin saya baru dapat dari 85. Afwan ya Pak Ustadz, bukan yang kerja. Iya, emang enggak apa-apa. Ada perbedaan ini. Ini dari Pak Ustadz aku di tanggal 12 Mei. 85. 85. Iya, berarti ya. Ada yang 85 gram. Jadi ada perbedaan ulama di sini. Karena memang hitungan zaman dulu itu berapa ekor kambing begitu ya. Ini Pak ya, saya baca. Iya. Setelah saya pelajari lebih dalam, maka yang terpenting dalam membayar zakat penghasilan dalam kurun gaji adalah berdasarkan tabungan yang telah mencapai nisabnya. 85 gram. Itu tabungan, deposito, dan yang bertahan tidak berkurang selama 1 tahun dengan nilai minimal uang seharga 85 gram. 85 gram emas. 85 juta atau 25%. Sekarang harga 85 Uangnya makan banyak itu. emas 24 karat. Apa? Uangnya makan banyak. Oh iya. Masya Allah. Keluar. Keluar. Ya, dikip terus sama istri Pak. Di deposit ya. Oh jangan tidur, ngaji tidur. Biasa ngantuk lah. Kemudian zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini dikeluarkan sebelum sholat hari raya Idul Fitri.
Sekarang sudah boleh nih. Selama Ramadan boleh. Dari awal Ramadan sudah boleh. Sudah boleh. Sudah boleh di Yang penting jangan sampai melewati. Kalau sekarang udah boleh. Dari awal Ramadan juga udah boleh. Satu Ramadan udah boleh. Kenapa? Iya, enggak zakat. Tetap zakat. lewat namanya sedekah. Oh iya. Kalau selesai sholat ngeluarin zakat fitrah itu hukumnya udah nggak sah. Artinya sedekah berubah. Berapa ukurannya? Satu sok ini adalah 2,305 kg atau 2,5 kg atau 3,5 liter beras. 3,5 liter beras. Ya, satu orang. Kita punya anak, punya istri, istrinya 4, anaknya 4 gitu kan. Maka wajib bisa dizakat fitrahkan oleh kita. Nah, anak yang baru lahir sebelum sholat Idul Fitri itu wajib dizakatkan. Baru lahir sebelum sholat Idul. Kalau setelah sholat Idul Fitri enggak. Misalnya malam takbiran, istri kita melahirkan, nah itu wajib tuh dikeluarkan. Gabung dengan bantu-bantu sembako itu kan nilainya kecil. Iya. Kilo. Iya. Kalau kita kan biasanya isi macam-macam. Oh iya. Sekalian sama sembako, tapi diniatkan untuk itu. Zakat. Iya. Yang berikutnya tambahan itu sedekah. Pahala sedekah, pahala Itu infak. kan minimumnya ya. Iya, minimum. Minumnya 3,5 liter. Lalu kita tambahin ada minyak, ada ada Indomie, ada air, ada macam-macam tuh. Pokoknya sembako lah ya, 9 bahan pokok plus ditambah uang. Suruh bagian itu pakai uang, ngasih uangnya gini. Ini Bu sembakonya, lalu ini uang terasinya. Nah, hebat ya. Itu uang terasi. uang terasi. Yang kemarin itu belum lama ya, mie sama 1 juta. Uang 1 juta ya. Itu yang keliling itu. Untuk mencikapi ada orang yang ngasih sampah gitu kan. Nah, itu kan jadi viral tuh. Ya, satu. Dari ikan. Ya, dari ikan jair. Ya, ngasih orang dari ikan jair dikasih uang lagi. Oh iya. Tapi kalau saya lebih Iya. sebenarnya kecil tapi murah. Iya Karena betul. tujuannya bukan untuk viral. Distribusinya merata, betul. Lebih bermanfaat. Iya, lebih bermanfaat. Pada orang kayak yang di Amerika tukang potong kasih 10.000 itu kan itu doang. Betul. Sebenarnya gini, kalau zakat mal ini fungsinya produktif. Kalau zakat fitrah konsumtif untuk dimakan. Jadi makanya beras. Jadi kalau produktif misalnya kalau di lembaga zakat, misalnya dompet duafa, dia itu ngasih modal kepada tukang, misalnya tukang bakso, tukang pedagang kaki lima macam-macam. Jadi kasih modal. Itu fungsi zakat mal. Beasiswa, sekolah, ya kan, sampai perguruan tinggi, itu zakat mal. Waktunya tidak harus bulan puasa. Tidak harus. Pokoknya setahun aja. Cuma karena puasa ini kan ingin meraih pahalanya lebih. Gitu. Nah, hitungannya kenapa banyak orang zakat itu dikeluarkan bulan Ramadan? Karena ingin dapat pahala yang lebih gitu kan. Fadilah kan keistimewaan Ramadan kan diantaranya pahala berlipat ganda. Tapi kalau ilmunya MH, Kenapa? kalau ilmunya MH Gimana? Jadi kalau kita beribadah, kita malam, jangan hitung pahala. Oh iya betul. Jadi kalau misalnya mereka kelaparan bulan Januari, kasih itu bulan Januari. Itu Nggak usah nunggu, iya, nggak usah. Makanya kan ada ibadah budak. Kayaknya Pak Nahul Ada ibadah. Isi khotbah Jumat. Oh iya udah pinter. Iya Pak, ya, cuma cerita. Oh ya Cuma udah. 1 menit aja nggak apa-apa ya. Ya, tapi kan rukunnya harus dibaca. Kalau 1 menit mah nggak cukup. Enggak. Ada rukunnya. Jadi khutbah itu ada rukun. Duduk, bentar, Iya. lagi udah. Iya. Baca apa memuji Allah, kemudian salawat, wasiat takwa, baru intinya apa? Setelah itu khutbah yang kedua seperti itu juga sama. Doa. Yang penting ada urutan rukunnya itu jangan ketinggalan. Urutan ketinggalan. Tinggal dibaca juga bisa, dibaca. Jadi Pak di masjid pertukangan, kayak gitu Pak sekarang. Jadi nggak pakai pengumuman apa-apa, sholat Jumat gitu. Iya. Karena kalau pakai pengumuman jadi heboh kan. Oh iya. Dan Iya. sebentar itu langsung. Banyak sholat Jumat ya. Iya. Kalau berjarak. Iya, jaga jarak. Kita juga sudah itu. Nah ini jenis-jenis zakat perniagaan. Pertama zakat industri tekstil, pupuk dan sebagainya. Kemudian perhotelan, ya kan? Istilah perhotelan, restoran, rumah makan, penginapan, kontrakan.
perdagangan, ekspor impor, kontraktor, percetakan, swalayan, real estate. Kemudian jasa konsultan, notaris, salon, transportasi, dokter, akuntansi, perbengkelan dan sebagainya. Pendapatan, gaji, honorarium, lembur dan sebagainya. Ini zakat perniagaan. Uang simpanan, deposit, tabungan, tabana, simpeda dan sebagainya. Ini contoh-contoh jenis zakat perniagaan. Jadi yang menghasilkan. Ini semuanya sama Pak, 2,5%. Iya, 2,5%. Semuanya 2,5%. Hasilnya Pak. Iya, saham, obligasi, perkebunan, peternakan, perikanan dan sebagainya. Pokoknya semua zakat yang menghasilkan itu 2,5%. Nah, apa wajib zakat? Kriteria wajib zakat pertama, milik orang Islam. Bahwa kekayaan itu pemiliknya orang Islam. Jika pemiliknya bukan orang Islam, tidak wajib zakat. Nggak ada zakat. Kalau dia kenapa? Karena dia bukan Muslim. Karena zakat ini rukun Islam, dia harus Islam dulu, harus syahadat dulu. Orang Islam tersebut harus merdeka, bukan budak. Budak di zaman Nabi ya, itu nggak wajib zakat. Karena dia termasuk mustahik zakat, bukan muzakki zakat. Kemudian hartanya itu berkembang. Apa itu berkembang? Memberikan keuntungan, menghasilkan pemasukan. Kalau rumah kan nggak ada kan penghasilannya kan, kecuali rumah yang dikontrakin, ya kan? Itu seperti tadi pertanyaan rumah. Kemudian harta itu bertambah, selalu meningkat, potensialnya berkembang. Misalnya tanah yang disewain, rumah yang disewakan, mobil yang disewakan. Kalau mobil walaupun mobil itu mewah, Lamborghini misalnya, tapi tidak menghasilkan pemasukan, nggak ada zakat. Tapi kalau mobil angkot misalnya, angkotnya ada 100 angkot, ada penghasilannya, zakat. Itu bedanya. Jadi bukan masalah mobil mewahnya, bukan, tapi dilihat. Sini udah pasti ada yang bayar zakat mal, Pak. Pertama, Karena itu bukan mobil harian, itu sama dengan rumah simpanan. Oh, ada hasilnya. Loh, bukan, nggak ada hasilnya, tapi itu sama dengan itu simpanan apa deposito. Oh, sama deposito. Iya kan? Jadi Ya nggak tahu juga saya kalau Pak, itu sama dengan dianggap investasi. Oh, investasi. Oh gitu. Mobil-mobil mewah itu. Pertanyaan apakah investasi seperti mobil, Ya. barang kolektor lah gitu ya, apakah itu dizakatkan juga Pak? Ya pokoknya kalau mobil-mobil Lamborghini harganya menyusut, bukan bertambah. bertambah. Tapi memang dia simpanan, kelebihan. Oh gitu. Pokoknya intinya berkembang. Berkembang itu arti adanya hasil penghasilan, pemasukan. Adanya di sini makanya memberikan keuntungan, menghasilkan pemasukan, bertambah, selalu meningkat, potensi berkembang. Itu. Jadi orang kaya itu susah. Coba itu. Iya emang. Makanya Abdurrahman bin Auf paling lama di ini Pak, di Thailand. Di Hisabnya ya. Karena harta ini. Makanya doa Rasulullah yang saya nggak mau ngamalin apa? Allahumma ini miskinan, ya Allah jadikan hamba orang yang miskin. Nah ini kemudian yang ketiga, kriteria wajib zakat milik penuh. Artinya kekayaan itu konkret ada, diperoleh dengan jalan halal. Jadi kalau hasil korupsi, hasil riba itu nggak wajib zakat. Karena kita membersihkan harta yang halal, bukan membersihkan harta yang kotor, yang haram, nggak bisa. Misalnya orang habis korupsi sekian miliar, dia 2,5%, nggak bisa, nggak diterima. Innallah thayyib, Allah itu baik. Buat apa disucikan? Ya itulah sama seperti kita berpuasa kan begitu, gitu. Loh Pak, ini kan Iya, dasarkan surat ini 103, iya. 102-nya, dan ada pula orang lain yang mengambil sesuai. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah mengetahui yang semuanya Allah apa. Ambillah zakat dari harta mereka. Ini kan merefer yang ini. Tapi sebenarnya yang dimaksud tafsir itu harta mereka itu orang kaya. Ambil itu maksudnya pungut lah dari harta orang yang wajib zakat maksudnya. Orang yang wajib zakat, orang yang kaya diambil gitu, dipungut di. Kalau pemerintah sekarang kan diambil ini. Dia baik. Dilihat ini. Oh, dia. Diambil. Kalau lagi butuh duit ini. Iya bakal. Bila ambil. Ambil. Ini kan apa bagiku. Langsung ya. Dan biasanya 10 miliar kok nggak dikurang-kurangi sejak setahun yang lalu, langsung diambil ini. langsung diambil ya. Langsung diambil. Ambillah itu kan perintah. Perintah iya. Ya, yang diperintahkan siapa? Orang kaya, orang yang wajib zakat. Iya, itu kan. Ya Allah memerintahkan kepada orang-orang
yang wajib zakat. Nah ya, yang diambil itu kan ini orang kaya. Iya. Yang ngambil siapa? Pemerintah, artinya orang yang punya kekuasaan di negeri Islam. Sudah dari Pak Prof. Ah. Pak Prof nanti kalau ulul amri ngambil harta sampean boleh loh. Tapi ulil amri yang seperti apa itu? Pak Prof kan selalu pakai saya nggak salah karena ngikutin ulul amri. Oh gitu. Adanya Jokowi. Berada di bawah kekuasaan kontrol pemiliknya, tidak tersangkut hak orang lain, nggak boleh ada tersangkut hak orang lain. Artinya harta itu harta milik pribadinya, dikontrol oleh pribadinya. Jadi nggak boleh harta itu harta harta milik orang lain dikembangkan, nggak bisa. Jadi harta memang milik pribadi dia. Sewaktu-waktu dapat digunakan oleh dia, karena pokoknya milik penuh, milik pribadi dia. Ini wajib zakat. Kalau bukan milik penuh, milik bersama, itu nggak wajib zakat. Maksudnya budak itu kan orang yang tidak berdaya. Iya. Zaman Nabi itu budak-budak itu kan memang diperjualbelikan. Iya. Tapi kalau mana budak itu orang nggak berdaya. Orang nggak berdaya itu orang yang nggak berdaya, tergantung orang lain. Betul, iya, tergantung. Presiden kita itu tergantung sama negara lain. Iya, makanya. Nggak berdaya nih. Berdaya. Iya, Budak. dijual-jualin lagi barang dagangan. Budak Tiongkok apa Cina. Kemudian yang keempat, kriteria wajib zakat adalah lebih dari kebutuhan biasa. Maksudnya yang kita keluarkan itu memang lebih dari kebutuhan kita biasa sehari-hari. Kebutuhan rutin sehari-hari yang dibentuk kelangsungan hidup itu nggak wajib zakat. Misalnya belanja sehari-hari, rumah kita, pakaian kita, itu nggak wajib dizakatkan. Kita makan, pangan, sandang, papan, itu kan kebutuhan kita. Itu. Nah, kalau ada lebihnya baru kita wajib zakat. Kalau enggak ya enggak wajib. Inilah wajib zakat. Kemudian yang kelima, bebas dari hutang. Seseorang yang sedang berada dalam kesulitan membayar hutang enggak wajib zakat ya. Siapa yang punya hutang bayar dulu hutang itu, baru yang mengeluarkan zakat. Jadi enggak boleh itu. Kita punya hutang tapi kita ingin mengeluarkan zakat, bagaimana? Lunaskan hutang dulu baru kita bayar zakat. Jadi bebas dari hutang. Yang keenam, sampai senisab. Nah, siapa tadi itu? Nah, ya tadi ada yang jumlah minimal harta yang telah ditentukan. Minimal ya. Ini khilafiyah ulama, ada yang mengatakan memang 94, ada yang mengatakan 85 tadi ya, 85. Kalau sapi itu 30 ekor. Jadi kalau punya sapi 30 ekor maka wajib dikeluarkan zakat. Sapi saya baru 10. Jadi belum wajib zakat. Tapi nilainya udah lebih daripada itu, Pak. Jadi dilihat bukan nilainya dia nanti. Kalau itu zakat peternakan. Zakat peternakan dia kan. Sapi Nah, itu. mahal tadi, nilainya di atas itu. Iya. Satu sapi nilainya 20 juta. Iya memang. 10 10 ya dikali aja ya. lebih. Jadi wajib zakatnya 30 ekor satu sapi. Jadi dilihat ekornya bukan itunya. Nyawanya. Artinya ini dibandingkan sama yang tadi yang mahalnya. Oh iya. Value-nya nilainya mahal kan hanya 80 juta. 80 juta. Itu sebanding dengan 4 ekor sapi. 4 ekor sapi. Tapi kalau sapi, Itu kan, ya itu. betul, kalau sapi nyawanya dihitungnya 30 ekor baru wajib zakat 1 ekor. 30 ekor 1 ekor. 1 ekor wajib zakat. Kalau nggak ditambah-tambah 29 terus. Iya, gak wajib zakat. Kan tahu. Gak wajib zakat. Kalau itu saya nggak bisa karena memang sapi itu Iya. dipelihara untuk dikorbankan. Untuk dikorbankan memang bukan buat ini ya. Betul. Kemudian sampai haul. Apa tuh haul itu? Artinya setahun untuk zakat modal. Binatang ternak, uang, harta benda. Tidak disyaratkan setahun untuk harta pendapatan. Jadi disyaratkan setahun, yaitu hasil pertanian. Setelah itu kan panennya. Jadi bukan lihat setahun ya. Panennya itu kan kadang bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Gitu. Buah-buahan juga begitu. Pokoknya panennya. Logam mulia juga begitu. Harta korun. Harta yang diperoleh dari karun. Misalnya sama juga dengan harta itu orang yang dapat hadiah tiba-tiba. Dapat hadiah dari perusahaan, dapat mobil,
dapat emas dan sebagainya, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Harta karun. Tapi tetap nilainya itu. Iya, 85 gram. Kemudian sejumlah yang ditentukan, kadarnya ya, kadar yang ditentukan. Zakat emas 2,5%, harta dagang 2,5%, hasil pertanian 5% kalau airnya susah, dan 10% jika airnya mudah. Zakat kambing 40 ekor. Kalau sudah 40 ekor wajib dikeluarkan 1 ekor. Kalau sapi tadi 30 ya. Kalau kambing. Sampai dengan kalau berdasar 40 berarti harusnya 3 ekor ya. Tapi enggak, kalau kambing enggak. Justru kambing itu 41. Sampai 120 juga 1. Ringan ya. Iya, ringan banget. Karena mungkin nilainya kambing di sana waktu itu mahal Pak. Iya mungkin. Iya. Tapi memang ini kan sudah ditentukan oleh ketentuan fikih mungkin ya. Beda gitu ya dengan uang sekarang. Itu kalau Nah, kenapa? dia ada hujan ya. Oh ya. 5%. Oh iya. Jadi yang airnya susah 5%. Kalau ada hujan. oh tak ada hujan. Jadi dari hujan gitu ya. Kalau dari irigasi, 10% irigasi. iya biasanya bayar ya. Ada bayar. 10%. 10%. Karena airnya mudah. Iya, airnya muda 10%. Airnya susah 5%. Makanya pun itu 10%. Ke danau. Gedano. Oh, Allah. Nah, ini kriteria wajib zakat. Zakat mal. Kemudian sekarang zakat fitrah. Nah, apa ini zakat fitrah? Zakat pribadi. Yang wajib dizakati diri sendiri. Diri sendiri. Kedua, orang yang hidup di bawah tanggungannya. Siapa ini di bawah tanggungannya? Istrinya, anaknya, pembantunya, karyawannya, gitu. Jenis zakat fitrah makanan pokok sehari-hari. Beras, jagung, sagu, gandum dan sebagainya. Pokoknya itu orang-orang yang kerja di bawah kita ya. ya di bawah tanggungan kita. Bisa pembantu, bisa anak, bisa istri. Terus Ya. orang itu nggak perlu zakat lagi kan? Ya enggak, karena kita yang bayarin. Mau perlu zakat lagi karena udah kita bayarin. Tapi kita harus niatnya harus disebutkan. Misalnya kan ada namanya nanti ijab kabul. Baik kalau mak ijab kabul. Kalau enggak kita di hati kita, ya Allah, hamba mengeluarkan zakat fitrah untuk diri hamba, istri hamba, anak hamba dan pembantu hamba misalnya begitu. Tapi nggak boleh diterima oleh pembantu itu ya. Oh ya iya. Nanti yang bagiin itu adalah amilnya. Nanti mustahik zakat itu. Mustahik zakat itu amil. Amil yang membagikan. Kita percayakan kepada panitia zakat. Bisa jadi nanti kembali lagi ke dia juga. Begitu, kembali ke pembantu juga karena dia berhak menerima zakat. Gitu. Kemudian kadar zakat fitrah yaitu 1 sok 2,5 kilogram atau 3/4 beras. Karena 1/4 ini agak susah, dilebihkan aja 3,5 liter sesuai dengan harganya. Harganya nggak tahu di Jakarta berapa sekarang 3,5 liter. 3,5 liter kali 12,5. Nggak, tapi ditentukan juga biasanya ditentukan oleh MUI itu. Iya, Setiap daerah. 40.000. Karena setiap daerah itu beda-beda. Jakarta sekian rupiah. 12 kali 12.500 ya. 3,5 liter dikali 12 43 43.000. Seorang 43.000. 50.000 lah. 50.000 dilebihin ya. Jadi gocap lah 3,5 liter kan udah sebulan. iya 50.000 cuma. Gocap lah sama tips. Iya. Iya 50 enggak, sisanya itu sedekah. Niatin sedekah. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Pertama, wajib mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarganya pada waktu terbenam hati di akhir Ramadan. Itu. Kemudian orang-orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam di akhir Ramadan. Maksudnya anak yang baru dilahirkan di akhir Ramadan wajib dizakat fitrahkan. Itu maksudnya. Di zakat fitrah ya gitulah. Bisa jadi kalimat begitu ya. Saat mengeluarkan zakat dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Boleh dikeluarkan semenjak permulaan awal Ramadan. Jadi awal Ramadan sudah boleh. 1 Ramadan sudah boleh. Gitu. Mustahik zakat. Nah ini mustahik zakat dalam surah Taubah. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara. Mustahik yang menerima ya. Menerima. Maksud mustahik itu menerima zakat. Yang berhak menerima zakat.
Yang pertama fakir. Jadi ada 8 orang, 8 kelompok. Fakir ini siapa sih? Orang yang tidak memiliki harta, tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan lainnya. Tidak punya harta, tidak punya penghasilan, fakir itu. Harta nggak punya, penghasilan nggak punya, udah miskinnya bikin blangsak gitu ya, duafa banget gitu ya. Miskin, nah miskin ini lebih baik daripada fakir. Dia memiliki harta, tapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimum bagi dirinya. Misalnya dia tukang beca, ya, penghasilannya sebulan 1 juta, sedangkan pengeluarannya bisa 3 juta, berarti miskin dia. Minimum itu apa untuk Keperluan sehari-hari, makannya, pangannya ya istilahnya, kehidupannya. tidak termasuk pulsa. Iya. Tidak termasuk pulsa. Termasuk apa? Pulsa. Pulsa. Oh, pulsa. Anak orang miskin itu kan pulsanya mahal, 200. Oh, pulsa. Saya 200 dia 200. Ah, pulsa. Oh, pulsa. Apalagi kalau yang murah pakai wifi berapa? 300, 400 bisa. Yang ketiga amil zakat. Nah, siapa ini? Mereka yang melaksanakan segala kegiatan pengumpulan, pendayagunaan zakat. Jadi panitia dia merencanakan pengumpulan, mencatat, meneliti, menghitung, menyetor dan menyalurkan kepada mustahiknya. Amil zakat itu bisa di kelurahan, bisa di masjid, bisa di lingkungannya masing-masing, atau juga bisa di lembaga yang sudah dipercaya. Basnas. Tidak. 1/8. Iya 1/8. Iya. Baik kalau pertanyaan 10 miliar. Iya. 1/8-nya. Nah iya maka. Nah itu kan orang-orang yang kerja di Basnas, di Lasnas iya. Karena dia 1/8. Teman-teman PKS. Iya. Dipakai Untuk itu ya. Ambil zakat. untuk Perjuangan mereka kan. Kemudian yang keempat mu'allaf. Siapa ini mu'allaf? Golongan yang perlu jinakan hati kepada Islam, lebih mantap yakin pada. Jadi dia baru masuk Islam, tapi hatinya tuh belum ini. Dia miskin, dia mu'allaf, maka diberikan mustahik zakat. Kemudian yang keempat, yang kelima riqab. Riqab ini budak. Usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan. Budak. Zaman Nabi itu budak. Zaman sekarang, ternyata Indonesia juga ada. Jadikan budak juga ya. Ya ABK di Tiongkok gitu ya. Kan ramai itu. Dikasih makannya. Lebih buruk daripada Iya. budak. Daripada budak malah ya. Ya kan dikasih air minumnya yang istirahatnya hanya berapa jam. Ya Allah, luar biasa ini. Ya. Kemudian gorimin. Nah, siapa ini gorimin? Orang yang punya hutang. Tapi hutangnya itu bukan hutang mobil, bukan hutang rumah. Hutang untuk kemaslahatan dirinya dalam melaksanakan ketaatan, kebaikan untuk kemaslahatan masyarakat. Misalnya dia punya hutang, istrinya melahirkan, akhirnya dia terpaksa ngutang untuk membiayai proses pelahiran itu misalnya, atau anaknya harus mendapatkan ijazah, dia nggak bisa membayarnya misalnya. Pokoknya hutang yang kebutuhan pribadinya, dia ingin makan harus ngutang dulu misalnya. Gorimin ini berhak menerima zakat, mustahik zakat. Inilah pentingnya ini panitia zakat atau amil zakat ini harus jelas siapa yang termasuk fakir, siapa yang termasuk miskin, siapa yang termasuk mu'allaf. Biasanya itu Jangan seperti bansos sekarang Pak ya. Dan terlibat orang miskin tapi mobilnya ada 2. Astagfirullah. Bansos mobilnya 2 ya. Allah Akbar. Udah gitu ngirim telur ratusan ribu busuk begitu. Astagfirullahaladzim. Di Jabar. Innalillahi. Udahlah. Tapi di negara mana sih gue bingung itu. Negara antah berantah ya. Kemudian berikutnya sabilillah. Apa ini sabilillah? Usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama kebangsaan umat. Misalnya pesantren, madrasah, majelis ta'lim. Nah itu fisabilillah tuh. Orang-orang yang membangun peradaban itu fisabilillah itu. Ya
guru-guru ngaji, itu fisabilillah. Santri yang belajar itu fisabilillah, termasuk fisabilillah. Kemudian Ibnu Sabil, apa Ibnu Sabil? Seorang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan untuk kemaslahatan umat, yang dimanfaatkan kepada masyarakat dan agamanya, bukan untuk maksiat. Ya, misalnya dia mau pulang kampung gak punya uang, itu berhak menerima zakat itu. Ya, orang yang mudik nggak punya uang berhak menerima zakat. Tapi sekarang orang mudik nggak bisa mudik, ya, nggak bisa mudik. Boleh keluar kota tapi bukan mudik ya, keluar kota boleh. Pulang kampung boleh, mudik nggak boleh. Pegawai negeri sipil nggak boleh mudik tapi boleh keluar kota. Keluar kota. Ya sama aja. Ke Bandung, Surabaya, Jogja, dinas ya, Allah Akbar. Kadang-kadang lihat kebijakannya yang nggak tahu dah. Saya tadi di toilet begitu. Benar ya, punya pemimpin yang nggak punya kemampuan. Pak nggak dengar Pak. Punya pemimpin tapi nggak punya kemampuan. Linglung Menghadapi bahasanya pelangak pelongo. Anehnya banyak yang dukung, banyak yang Wallahu a'lam. Biasanya ada udang di balik batu. Bawahnya. Nah, sekarang apa sih manfaatnya? Nah, sekarang tadi itu 8 yang berhak menerima zakat. Sekarang apa manfaatnya kita mengeluarkan ziswak, zakat, infak, sedekah dan wakaf itu? Manfaat bagi yang menunaikan, bagi yang memberikan. Pertama, membersihkan, mensucikan jiwanya dari sifat-sifat kikir, bakhil, loba dan tamak. Ya. Kikir bakhil sama tuh ya, loba tamak itu istilahnya serakah, hilang tuh. Jadi orang yang sering mengeluarkan zakat, infak, sedekah, wakaf akan hilang sifat-sifat bakhil tadi, kikir tadi. Bakhil itu? Bakhil itu kikir, pelit, sama ya? Sama, semua bahasa Arab aja. Kikir bahasa Indonesia, bakhil bahasa Arab, loba, toma itu bahasa Arab juga, toma, serakah. Tamak itu serakah, toma, serakah. Makanya hurufnya kan huruf mangap semua kan. Orang serakah itu hurufnya mangap. To, mim, ain, mangap. Banyak bahasa Indonesia dari Arab. Dari Arab. Oh, banyak sekali bahasa Indonesia. Kursi. Bahasa Indonesianya itu kikir sama loba. Kikir sama loba ya. Bahasa Indonesianya. Bakhil, tama itu bahasa Arab. Kemudian membersihkan harta yang kotor. Ya, harta kita itu kotor, setelah dikeluarkan jadi bersih dengan zakat. Di dalam kaitan sendiri terdapat harta yang wajib dikeluarkan. Yang ketiga, mengembangkan rasa semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial. Ini disebut dengan soleh sosial. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang soleh ritual dan soleh sosial. Soleh sosial itu ya dengan memberi, dengan zakat, infak, sedekah, wakaf. Kemudian yang keempat, menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah, duafa, orang fakir, orang miskin, janda-janda, anak yatim, ya. Anak itu cinta itu ya. Allah Akbar. Cinta kasih kepada janda-janda yang lemah, yang duafa. Yang kelima, menumbuhkan kekayaan si pemiliknya. Itu justru dengan berzakat, berinfak, bersedekah itu dalam hadis Rasulullah SAW, ma naqasa malun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta lantaran bersedekah, justru bertambah hartanya. Ya. Dalam surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Jadi bentuk syukur itu memberikan zakat, infak, sedekah, maka la azidannakum, pasti Allah tambah. Allah menggunakan kata pasti di sini. Jadi tidak ada orang kaya yang dermawan jatuh miskin karena kedermawanan, enggak ada. Justru hartanya semakin bertambah karena kedermawanannya. Kenapa? Karena setiap pagi, ini pagi-pagi nih, ini kan malaikat ini selalu mendoakan orang yang berinfak. Dan doa malaikat itu bukan doa sembarangan. Doa yang pasti dikabulkan, karena makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah malaikat. Apa doanya? Ganti rezekinya, tambahkan rezekinya. Masya Allah. Ganti, tambahkan. Ganti, tambahkan. Terhindar dari ancaman Allah berupa siksaan pedih nanti di akhirat. Jadi orang yang bakhil itu kan orang yang tidak mengeluarkan zakat, nanti hartanya akan meniriskan tubuhnya.
Jadi semacam teriskaan, wallahu alam lah, teriskaan akhiratnya. Jadi siksa yang sangat pedih. Lalu manfaat apa bagi orang yang mustahik, bagi orang yang menerima, tadi bagi orang yang memberi? Pertama, menghilangkan perasaan sakit hati, menghilangkan perasaan iri hati, dengki, benci, dendam terhadap golongan yang kaya, yang hidup serba cukup tapi tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Kenapa orang terjadi pencurian, perampokan, pemerasan? Di antaranya karena dia sakit hati, dia miskin, sakit hati, dendam kepada orang kaya yang tidak peduli dengannya. Nah, dengan peduli, hilang tuh penyakit iri hati, penyakit sakit hati, benci, dendam. Kemudian menimbulkan rasa syukur kepada Allah. Oh, ternyata ada yang memperhatikannya. Dan rasa terima kasih kepada orang yang dermawan tadi, orang yang memberi tadi, terima kasih. Kemudian yang ketiga, memperoleh modal kerja. Ini zakat mal ini nih, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan untuk makan. Zakat mal tadi untuk berusaha mandiri. Dikasih modal, ya kan, dikasih pelatihan. Gitu. Jadi sekarang banyak lembaga-lembaga zakat itu memberikan pelatihan-pelatihan. Pelatihan untuk perbengkelan, pelatihan untuk usaha. Kalau kata ini mikro, ya usaha mikro lah. Usaha rumahan. Nah, itu lewat pelatihan-pelatihan tuh, dikasih modal, dikasih pelatihan dulu. Ya. Nah, ini ya. Kemudian apa lagi? Nah, ini tadi udah. Wallahu a'lam. Ini tadi ya. Allah Akbar. Nah, ini ayatnya, ayat tentang mana? Nah, ini hikmahnya nih, hikmahnya. Ini Al-Qur'an ini ya. Surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin abadat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan, artinya di jalan Allah. Apa itu? Zakat, infak, sedekah, wakaf. Dia mengeluarkan itu. Itu diumpamakan oleh Allah seperti sebutir benih, sebutir apa namanya ya, pupuk apa biji lah, biji yang menumbuhkan 7 bulir, 7 butir. Setiap bulir itu 100 biji. Berapa jadi? 700 kan. Jadi artinya ini di Allah mengumpamakan orang yang berinfak itu sebenarnya Allah kasih minimal 700 kali lipat. Jadi 700. Nah, ini kan gede banget tuh. Jadi ketika kita berinfak 1.000 rupiah, pahala yang Allah berikan 700.000 rupiah. Gitu. Mau ada acara? Oh, subhanallah. Silakan. Silakan dengan Pak Mus. Belum waktu ya? Belum. Hah? Hampir. 1 menit. Oh, 1 menit lah. Bila tuh? Ya, 1 menit. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, ini sudah tadi ya. Tadi udah mana? Nah, ini nih, ini ayatnya tadi. Ayat tentang mustahik zakat. Jadi At-Taubah 60 Pak ya. Jadi mustahik zakat ayatnya surah At-Taubah ayat 60. Oh, ada 60 sampai 103 berarti. Iya. Di surat yang sama. Di surat yang sama. Kalau tadi kewajiban zakat, kalau ini mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi ada 8 orang. Itu surah Al-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa fil qarimin wa bisabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu a'lam bissawab. Demikian. Oh ya. Demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk menjadi hamba Allah yang berzakat, berinfak, bersedekah dan berwakaf. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum doa ada pertanyaan? Cukup? Ya, alhamdulillah. Kalau ada kan saya jawab dulu, kalau nggak ada cukup. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini kita semua diberikan kemampuan lebih semangat lagi dalam ibadah, karena memang diperintahkan Rasulullah SAW untuk meraih keutamaan di bulan Ramadan adanya Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati wa karamati wal mujadi suratul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, ya Allah wa sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami dari akil balik hingga saat ini sampai kami wafat. Ampunilah seluruh dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, istri kami, kakak adik kami, mantu mertua, anak cucu keturunan kami, guru-guru kami, seluruh dosa kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, ya Allah ya Rabb, karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang khusyuk, hati yang bersih, akhlak yang mulia, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sakinah, anak cucu keturunan saleh salehah. Ya Allah, karuniakan kepada kami Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ya Allah, mudahkan kami untuk berzakat, berinfak, bersedekah, beramal zariah, berwakaf. Ya Allah, kami hanya bermohon kepadamu ya Allah, lindungi, selamatkan kami dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam virus. Ya Allah, sehat walafiatkan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, yang terpapar virus corona ya Allah, kami mohon sembuhkan ya Allah, sehat walafiatkan ya Allah. Yang wafat ya Allah, wafatkan husnul khotimah, jadikan sebagai syuhada ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan esok kami lebih baik daripada hari ini. Bahagiakan semua kami dengan ridha-Mu dan surga-Mu. Wafatkan semua kami dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna